sudah mendistribusikan total penerima zakat atau yang disebut mustahik. Total penerimanya 155 mustahik dan sisa zakat keseluruhan nihil. Alhamdulillah, semoga zakat fitrah yang dititipkan untuk kami kelola, semoga Allah menerimanya dan dapat menghapuskan dosa-dosa Bapak Ibu sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya Bapak Ibu sekalian dalam menentukan zakatnya kepada kami untuk kami kelola dan kami sampaikan kepada mustahik atau yang berhak menerima. Itu aja yang kami sampaikan. Apabila ada penyampaian Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Di hari yang fitri ini, marilah kita jadikan sebagai momentum untuk menyatukan jiwa, hati, pikiran dan badan kita untuk selalu bertakbir, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai pewujudan Rasul kita atas karunia rahmatnya dan kenikmatan yang telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan suci Ramadan tahun ini. Bulan yang berbarokah
di mana Allah telah menetapkan kita untuk berpuasa, membuka pintu-pintu langit dan menutup pintu-pintu neraka serta syaitan-syaitan dibelenggu. Di dalam Ramadan, Allah juga telah menetapkan satu malam yang kebaikannya melebihi 1000 bulan. Begitu mulianya bulan Ramadan tersebut, sehingga para salafus saleh selalu menangis bila Ramadan telah usai. Di hari yang fitri ini, kita adalah pemenang dari peperangan untuk mengendalikan hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada ketidaktaatan dan ketidakbaikan. Kita semua berharap agar ibadah dan kebaikan-kebaikan yang baru saja dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga memperoleh derajat takwa, suatu maqam manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah telah menentukan Yaumul Fitri sebagai hari kemenangan dan diperbolehkannya kembali untuk makan dan minum di siang hari, di mana sebelumnya dilarang di bulan Ramadan, mari kita berupaya tanpa henti untuk menjadi pribadi muslim yang hafal, menjadi pribadi yang salih, menjadi mukmin yang muttaqi. Manusia yang bertakwa adalah orang-orang salih yang selalu beribadah kepada Allah tanpa pernah memusyrikkannya sedikit pun, sekaligus mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, berbuat baik kepada kerabat, tetangga-tetangganya baik yang jauh maupun yang dekat, teman sejawat, memiliki empati yang tinggi terhadap anak-anak pelantar dan hamba sahaya yang dimiliki, serta mampu menghindari diri dari sifat ujub dan sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebulan penuh kita jalan ibadah di bulan Ramadan dengan berbagai kebiasaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibarat sebuah madrasah, maka Ramadan merupakan paket program pendidikan karakter terlengkap yang tidak hanya menstimulasi potensi-potensi kebaikan dalam diri kita, sekaligus juga suatu proses pembelajaran, pelatihan dan pembiasaan yang melibatkan semua unsur manusiawi. Dan salah satu output yang dihasilkan di madrasah Ramadan adalah kesolihan sosial. Nilai ini ditandai oleh 4 hal, antara lain yang pertama, memiliki kepedulian sosial yang semakin bertambah, tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri, selalu bertindak dengan memikirkan dampak ketidakbaikan dengan orang lain sesama manusia dan makhluk-makhluk Allah di bumi ini. Kedua, kualitas hubungan dengan tetangga bertambah baik, saling menghormati dan berusaha menaikkan hak-haknya, memiliki adab dan kesopanan dalam bertetangga, mampu berinteraksi dengan baik di lingkungannya dan bukan menjadi seorang yang terasing. Ketiga, memuliakan kedua orang tua, kerabat dekat, fakir miskin dan anak-anak yatim, anak terlantar dan pembantu rumah tangga yang dimiliki, dengan cara tidak tinggi kepada mereka dan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan mereka, berbagi kepada mereka atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, serta suka menyambung tali silaturahim kepada mereka dan tidak menzalimi mereka meskipun sebesar zarah. Keempat, menjalankan ajaran agama wasatiyah dan berkemajuan, memiliki sikap toleran, saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan, serta bersikap tawadu kepada sesama manusia dan tercermin dari pribadinya selalu memperhatikan keselamatan orang lain dan kejahatan tangan dan mulutnya. Di bulan Ramadan, banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dilakukan sebagai proses habituasi setiap individu untuk bersikap dan berperilaku secara saleh yang tanpa disadari telah menjadi bagian dari kehidupannya di bumi ini. Dengan mengintegrasikan keseluruhan potensi yang diberikan oleh Allah dalam unsur-unsur kemanusiaan, khuliqal insana fi ahsani taqwim, yang baik hatinya, akal, tubuh dan jiwa, sehingga menjadi sosok manusia yang fitri. Sosok manusia yang oleh Ibnu Taimiyah digambarkan sebagai kecenderungan untuk menjadi baik, meningkatnya nafsu mutmainnah dan kecenderungan untuk menerima atau beragama secara halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun." Habit tersebut antara lain, pertama, membiasakan diri untuk beribadah dengan berharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan ibadah kepada Allah dengan mempertimbangkan kualitas merupakan bentuk dari sikap ini. Yang dimaksud dengan kualitas ibadah adalah
ibadah dilaksanakan dengan benar atas dasar perintah Allah dan contoh dari Rasulullah SAW. Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Mawaqi' Ubudiyah menjelaskan bahwa ibadah sebagai jalan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara menjalankan ketaatan dari amalan yang diwajibkan oleh Allah atas dirinya, baik secara individu maupun secara kolektif, dan amalan-amalan sunnah hingga Allah mencintainya. Dan apabila Allah telah mencintainya, maka Allah akan memelihara anggota badannya agar tidak berbuat apapun yang tidak diridhoi olehnya dan tidak berdiam diri tanpa melaksanakan ketaatan kepadanya. Alhasil, barang siapa yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan fardu dan sunnah, niscaya Allah akan mendekatkan orang tersebut ke hadiratnya dan mengangkat derajatnya dari tingkat iman menuju tingkat ihsan. Ia akan menjadi hamba yang menyembah Allah dengan sepenuh hati dan rasa rindu, sehingga dapat melihat Allah dengan mata hati seakan-akan ia melihatnya dengan mata lahir. Pada saat itulah hatinya dipenuhi dengan ma'rifat Allah dan perasaan cinta kepadanya. Cinta yang semakin bertambah sehingga tidak ada lagi tempat di hatinya kecuali kecintaan kepada Allah. Jika sudah demikian, maka segenap anggota-anggota badannya tidak akan berbuat kecuali yang sejalan dengan hati nuraninya. Inilah yang dimaksud bahwa di dalam hatinya tidak ada sesuatu melainkan Allah, ma'rifatullah, cinta dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bulan Ramadan membiasakan kita untuk mengendalikan nafsu amarah hingga kita menjadi pribadi yang tidak mudah marah dan menjadi pemaaf. Nafsu amarah di dalam Al-Quran disebut juga dengan nafsu yang memerintahkan kita kepada kesesatan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nafsu amarah adalah nafsu pelengkap yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar manusia dapat bergerak, berkembang biak, memiliki keinginan yang paling kusina disebut dengan nafsu al-hayawaniyah. Sebagaimana nafsu yang dimiliki binatang tentang keserakahan, ingin menguasai, ingin memiliki, suka menjadi permusuhan, dan memiliki nafsu syahwat yang dengan sifat dasar makhluk hidup. Maka jika nafsu ini menguasai hati dan akal pikiran manusia, Allah menggambarkannya seperti binatang, bahkan lebih rendah darinya. Sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal'an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata yang mereka tidak pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Melalui ibadah puasa inilah nafsu ini dikendalikan. Jika seorang mukmin berbuka sebagai tanda dibolehkannya makan dan minum, maka terdapat wajib perilaku berbuka bagi siapa saja yang mampu mengendalikan atau hanya sekedar menahan nafsunya. Jika pengendalian ini dilakukan oleh seorang mukmin, maka cara berbuka puasa dan mencontoh cara-cara Rasulullah SAW dalam berbuka, yakni hanya minum air putih dan 3 buah kurma. Akan tetapi berbeda dengan menahan hawa nafsu. Baginya akan ditunaikan keserakahan dan keberlebihannya saat berbuka puasa. Semua makanan disediakan untuk dirinya yang siap disantap habis, meskipun sesungguhnya dirinya tidak mampu menghabiskannya. Dengan demikian, tingkatan tertinggi dari pengendalian hawa nafsu tersebut, seseorang akan mampu menahan amarah dan menjadi pemaaf, tidak ujub dan sombong. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang memberontak diri dan sombong. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik berupa lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketiga, bulan Ramadan telah membiasakan kita untuk senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran hidup kita selalu diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para sahabat-sahabatnya di akhir-akhir,
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan para sahabat Al-Quran dalam Al-Baqarah Muhammad adalah sebutan dari siapa saja yang terus-menerus membacanya dan juga mengamalkannya. Di samping itu, perintah Allah dalam membaca Al-Quran akan menjamin kebahagiaan dan kemuliaan hidup kita. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia di penjuru dunia dan bagi siapapun yang mempelajarinya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Keempat, Ramadan memberikan diri untuk berinfak dan berzakat. Berinfak bertepatan di bulan Ramadan. Setiap amalan dilipat gandakan pahalanya itu berupa 700 kali lipat dikali 10. Maka perlu dipersiapkan anggaran untuk infak sebelum Ramadan dan tidak harus dengan uang. Misalnya dalam bentuk makanan untuk berbuka. Rasulullah SAW bersabda, siapa memberi orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Dan Rasulullah telah memberikan pelajaran bahwa dirinya sebagai sosok manusia yang dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadan ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min asy-syahr Ramadan fa yadrisul Qur'an. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Gambaran pribadi dermawan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Sementara zakat yang kita keluarkan sebagai usaha untuk mensucikan harta dari hak-hak para pendatang asnaf yang dititipkan oleh Allah dalam rezeki yang kita terima, sebagaimana disampaikan dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan khusus untuk zakat fitrah sebagai pembuka jalan bagi setiap mukmin yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bulan Ramadan ibadahnya menggantung di antara langit dan bumi dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dikeluarkan zakat fitrah. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, bulan Ramadan telah melatih kita membersihkan hati kita dari penyakit sombong, ghibah, gosip dan juga bicara keburukan orang lain, hasad, namimah, fitnah dan juga bersumpah palsu. Kesemuanya penyakit hati tersebut berasal dari ujub dan sombong. Hal ini senantiasa dibersihkan agar ibadah puasa kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging bangkai saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan dari kebersihan hati inilah Ramadan telah mengajarkan kepada kita tentang cara menyambung tali silaturahim. Karena dengan cara inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memutuskan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita sebelumnya. Sabda Rasulullah, rahmat Allah tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Bahkan semakin menambahkannya saat tidak mampu menjadi pribadi yang bersyukur kepadanya. Wa in ta'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan
Habit Ramadan ini senantiasa membekas dalam diri kita, atau bahkan menjadi sikap dan perilaku yang tidak hanya dialami jismiyah saja, melainkan sudah terkonstruksi ke dalam pikiran dan hati kita, atau bahkan telah menjadi bagian dari konstruksi alam bawah sadar kita, sehingga tanpa kita sadari kita telah melakukan kelima habit tersebut, sehingga tanpa kita sengaja kesalehan sosial telah menjadi karakter dan kepribadian kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلطة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa
ورسولك